Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 3 persamaan linear. Kita akan membahas mari kita periksa di halaman 106. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat untuk mari kita periksa. Ini persamaan dan pertidaksamaan untuk contoh 1 dan contoh 2. Nyatakanlah hubungan antara dua besaran berikut menggunakan persamaan dan pertidaksamaan. Kita lihat ya. Untuk yang pertama, 3 potong tali sepanjang X cm diperoleh dengan memotong seutas tali yang panjangnya 80 cm dan sisanya 5. Nah, artinya berarti ada 80 ya. Jadi 3 potong tali ini kita potong dari yang 80 cm. Artinya kita akan mengurangi dia dari 80. Berarti yang bagian 1 nomor pertama ini 80 ya. Kita nggak usah kasih cm-nya ya, karena ini kita lagi membuat persamaan dan pertidaksamaan. Dikurangi 3 potong tali panjangnya X, jadi 3X ya. Kemudian sisanya 5, jadi sama dengan 5. Jadi ketika 80 diambil tali yang sudah dipotong tadi, panjangnya 3X, masih ada sisa 5 ya. Nah, kemudian yang nomor 2. Berat total 7 kotak masing-masing seberat A kilogram. Ya, jadi ada 7 kotak beratnya A. Lalu dia lebih berat dari 40. Berarti ini tidak ada lebih berat atau sama dengan ya. Artinya 7A lebih besar dari 40. Ya. Kemudian yang ketiga, harga X onde-onde masing-masing 1.200 rupiah dan satu kotak susu 2.000 rupiah ya adalah sama dengan harga Y kue pukis yang setiap potongnya 1.600. Nah, berarti X onde-onde 1.200, berarti 1.200 X ya, kemudian satu susu dan berarti ditambah satu susu, berarti nggak perlu ditulis satunya ya. Berarti langsung saja 2.000 sama dengan harga Y kue pukis, berarti 1.600 Y. Ya, ini sebenarnya kalau mau disederhanakan, kita hilangkan nolnya 2 boleh juga ya, tapi kita buat seperti ini saja. Lalu yang keempat, jarak yang ditempuh dengan berjalan selama X jam dengan kecepatan 4 km per jam adalah sama atau kurang dari 20 km. Artinya jarak yang ditempuh ya, X jam. Kita buat dulu di sini rumus untuk kecepatan ya. Dalam arti di sini kita mencari dengan jarak ya, jarak ditempuh. Jarak itu rumusnya S sama dengan V kali T ya. Nah, V-nya adalah yang ini, 4 km per jam. 4 km per jam. Nah, ini kita ke bawah nggak muat ya, dikali X jam ya. Nah, jamnya dicoret, artinya ini adalah sama dengan 4X ya, kilometer, tapi kilometernya tidak kita bawa. Artinya di sini persamaannya adalah 4X ya, sama atau kurang dari, artinya simbolnya seperti ini. Kurang dari atau sama dengan 20 ya. Kemudian sekarang kita ke nomor 2. Manakah di antara persamaan-persamaan berikut yang mempunyai sifat yang mempunyai penyelesaian 3?
Kita lihat di sini ya, yang bagian 2. Yang A, X min 7 sama dengan 10. Kita pindahkan 7-nya, X sama dengan 10, ini jadi plus ya. Plus 7 sama dengan 17. Ini bukan. Kemudian yang B, 4X sama dengan 12. X sama dengan perkalian berubah jadi pembagian ya, 12 per 4 sama dengan 3. Nah, ini merupakan penyelesaian 3. Kemudian yang C, 3X ditambah 1 sama dengan 9. 3X sama dengan 9 dikurang 1, X sama dengan 8 per 3. Atau kalau kita mau sederhanakan jadi pecahan campuran, artinya 2 ya, 2 kali 3, 6, 8 dikurang 6, sisanya 2 per 3. Kemudian yang nomor 3, bagian 3. Yang pertama, selesaikan dengan menggunakan sifat persamaan dan pertidaksamaan. Nah, ini kita menggunakan X minus 4 sama dengan minus 1. Kita akan menambahkan masing-masing sisi dengan 4 supaya ini hanya sisanya X saja ya. X minus 4 plus 4 sama dengan minus 1, sisi kanan juga harus kita tambah 4. Ini jadi habis, X sama dengan minus 1 ditambah 4 sama dengan 3. Lalu yang nomor 2. Yang nomor 2, di sini X tambah 5 sama dengan min 2. Ini bisa kita tambahkan dengan 5 ya. Kita kurangi ya, karena ini plus, jadi X plus 5 min 5 sama dengan min 2 min 5. Ini habis jadi sisa X saja. Min 2 min 5, ini min 7. Kemudian nomor 3. 7X sama dengan min 42. Nah, ini kita akan bagi dengan 7 supaya X-nya menjadi X saja. Ini juga min 42 kita bagi dengan 7. Ini jadi tinggal X, kemudian 42 dibagi 7, min 42 dibagi 7 adalah min 6. Kemudian yang keempat, 1 per 3 X sama dengan 9. Ini akan kita kali dengan 3, kedua ruas sisinya. 1 per 3 X dikali 3 sama dengan 9 dikali juga dengan 3. Ini coret, jadi tinggal X saja sama dengan 9 dikali 3 ya, yaitu 27. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian kita sekarang ke bagian 4 ya. Bagian 4, selesaikanlah. Nah, bagian 4. Nah, ini dengan contoh 1, contoh 2, kalau nanti adik-adik mau lihat, bisa lihat di pembelajaran sebelumnya ya, untuk halaman 102 dan 103. Kita akan menyelesaikan ini dengan melihat contoh-contoh tersebut. Nomor 1, 2X min 3 sama dengan 5. Supaya 2X-nya habis, ini akan kita bagi dengan 2. Kemudian min 3-nya akan pindah ke sebelah kanan, ya, berubah jadi plus ya, plus 3. Ini habis ya, jadi sisa X saja. Oh, ini juga kita bagi 2, jangan lupa, jadi 8 per 2. Sama dengan berapa? 8 per 2 sama dengan 4. Kemudian berikutnya nomor 2. 3X sama dengan 5X min 12. Nah, 3X-nya ini, 5X-nya ini akan kita pindah ruaskan. 3X min 5X sama dengan min 12. Ya.
Lalu kemudian ini sisanya adalah min 2x sama dengan min 12. Nah, kita akan bagi ini dengan 2x masing-masing supaya x-nya menjadi x saja. Min 2x per 2 sama dengan min 12 per 2 juga. Ini jadi min x, ya, sama dengan ini jadi min 6. Artinya, kalau dua-duanya min, kita akan ubah dia menjadi plus, ya. Jadinya x sama dengan 6, ya. Kemudian berikutnya nomor 3. 6x min 17 sama dengan min 3x tambah 10. Kita akan pindahkan x-nya ke kiri dan 17-nya ke kanan, ya. 6x, ini minus 3x berubah jadi plus, sama dengan 10. Ini minus 17 berubah jadi plus 17. 6x ditambah 3x adalah 9x. Ini jadi 27. Supaya x-nya habis, kita akan membagi, ya, membagi dia dengan 9 dan 27-nya juga. Ini habis dicoret, jadi tinggal x saja. 27 dibagi 9 sama dengan 3. X sama dengan 3, ya. Kemudian berikutnya nomor 4. X tambah 12 sama dengan 7 minus x. Nah, di sini kita pindahkan x-nya ke kiri dan 12-nya kita pindahkan ke kanan. 4x min x berubah jadi plus x. 7, nah plus 12 berubah jadi min 12. Ini jadi 3x. 7 dikurang min 12, 7 dikurang 12, min 3. Min 5, ya. Min 5. Ya, artinya ini akan kita bagi masing-masing dengan 5. Oh, ini 4 tambah x Kak Rina, jadinya 5x. Ya, lalu kita bagi 5x dibagi 5, min 5 dibagi 5. Ini jadi habis, ya. X sama dengan min 1. Kemudian nomor 5 sekarang. 5 dikurang 4x sama dengan 2x min 1. Kita akan pindahkan ruas masing-masing, min 4x. Kemudian 2x berubah jadi min 2x. Min 1 ini juga berubah jadi min. Min 5. Min 4x min 2x jadi min 6x. Min 1 min 5 jadi min 6. Ya, kita bagi masing-masing dengan min 6. Jadi positif, ya. X sama dengan 1. Kemudian nomor 6. 3 dalam kurung X min 5 sama dengan min 6, ya. Kemudian ini kita sifat distributif, yaitu 3 kali X, 3X, 3 kali 5. 3 kali min 5, jadi min 15. Sama dengan min 6. Ya. Kemudian kita pindah ruaskan 15-nya. 3x sama dengan min 6 plus 15. 3x sama dengan ini jadinya 9, ya. Nah, kita akan bagi dengan 3 masing-masing. 3x dibagi 3 sama dengan 9 dibagi 3 juga. Ini jadi x, 9 dibagi 3, 3. Lalu nomor 7 sudah. Sekarang kita ke ayo cermati, ya. Di cermati ini, apakah kita mempunyai persamaan dalam x kuadrat? Nah, ya. Persamaan dalam x yang dapat dinyatakan sebagai ax plus b sama dengan 0. A bukan sama dengan 0.
Setelah kita mengubah semua suku ke kiri, disebut persamaan linear. Secara umum, persamaan dalam X yang dapat dinyatakan sebagai AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, A bukan sama dengan 0. Setelah kita mengubah semua suku ke sisi kiri disebut persamaan kuadrat. Kalau kita di bagian ini mempelajari persamaan linear, ternyata ada lagi persamaan kuadrat, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.